Nah, ini salah satu jaminan yang dibilang itu jaminan. Orang yang sibuk dengan ilmu, yang ingin belajar menuntut ilmu, maka dijamin dunianya dan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Qala ar-rajulu al-musannif al-ilahi as-sadiq hiya nafsuka in lam yushghilu shaghalatuka. Jadi dikatakan juga bahwa ada seorang yang mengatakan, ada seorang laki-laki berkata bahwa oleh Al-Hajjaj, Tuhan sudilah berwasiat, minta wasiat ya, minta wasiat kepada dia tentang belajar ilmu. Beliau menjawab, sibukkan nafsumu untuk menjalani apa yang kau bisa kontrol. Sebab jika tidak kamu sibukkan, justru dia yang menyibukkanmu. Ya, dia nafsuka illam yusghilu shagalatka. Makanya kalau nafsu itu enggak kita sibukin, kebalikannya, nah kita yang disibukkan oleh nafsu kita. Jadi nafsu itu punya makom sendiri di dalam jiwa kita. Kalau kita enggak mikirin diri kita, jiwa kita untuk mengingat Allah, untuk belajar, untuk bermajlis, mengingat perjuangan sesama, kita nggak sibukin sama yang begitu-begitu untuk mengabdi kepada guru-guru, maka akan hadir tuh nafsu kita mendominasi, karena kita udah nggak istilahnya nggak narik dia, malah kita ditarik sama dia. Gimana makannya, gimana bisnis ini, gimana bisnis itu, nah gitu. Jadi potensi itu hilang, bahwa dialah yang menjadi budaknya dari nafsu. Dia ngikutin nafsunya. Kayaknya kita pengen jalan-jalan ya, yuk jalan-jalan yuk. Padahal dia habis jalan-jalan kemarin, dia jalan-jalan aja lagi. Kenapa? Ngabisin waktu, ngabisin duit, habis gitu jadi duit aja lagi. Jadi cuma jadi budak nafsunya, bergaulnya sama hal-hal yang tidak mengingatkan. Tapi kalau dia menarik diri untuk mengontrol nafsunya, jangan sampai disibukkan oleh nafsunya, maka salah satunya dia mengabdikan dirinya untuk belajar. Setelah belajar, mencoba untuk mempraktekkan ilmunya. Jadi ada orang yang tahu tentang ilmu akhlak, tentang ilmu belajar menghormati orang yang sudah dikatakan ulama, mengabdi lah bahasanya. Jadi kira-kira makom ilmunya di mana? Makom ilmunya jauh lebih besar, karena dengan beramal, dengan perbuatan dan praktek. Tapi kalau cuma di teori doang, nggak sampai. Dia cuma sampai catatan doang. Sama kayak kertas buku, dia cuma sampai di buku. Tapi kalau udah sampai dalam prakteknya, buku itu bukan cuma ada, tapi dia bergerak dengan jasad gerakan kita, bukti karya kita. Ubin nggak kepasang kalau nggak ada yang gerakin ini, nggak ada yang gotong. Semen nggak bakal bisa keaduk kalau nggak ada yang nenagain. Listrik nggak bakal ada yang nyala. Gitu. Tahu teorinya? Tahu. Makanya pengabdian atau gerak daripada amaliyah ilmu jauh lebih besar daripada belajar 1000 tahun. Belajar, ini prakteknya kagak ada, yang diomongin kagak ada, yang dirasain dari karya itu gak ada gitu. Apa yang dia pelajari untuk bisa berubah kanan kirinya, umatnya, lingkungannya, gak ada yang berubah. Terus buat apa gunanya? Lebih bagus tuh ada orang yang jarang-jarang kelihatan belajar tapi langsung mempraktekkan ketika ilmunya tahu. Jadi katakan sibukkan nafsumu, sebab jika ia tidak kamu sibukkan, justru dia akan menyibukkanmu. Jadi setiap orang itu harus, ya kita bilang tadi, coba kontrol hawa nafsunya, sibukinnya. Kita kalah hawa nafsu. Lagi pengen-pengen ini, ya lawan. Lagi pengen tidur, lawan, bangun sholat. Itu salah satunya. Lagi pengen keluarin sedekah, sayang-sayang sama duit, nyari 2.000 susah, nyari 100.000 susah, lawan. Keluarin kalau emang itu udah ada bagiannya. Yang minta mana anak
anak bini sama bini masih disayang juga, ya Allah. Pelit amat jadi laki, belum punya tanggung jawab, dia kagak ngerasa. Wah susah tau cari duit katanya gitu. Lah emang cari duit itu apaan? Kata bininya. Lu mau diemin anak bini lu lapar? Dia masih berhitungan sama jeripayahnya, dia masih berhitungan. Dia nggak ikhlas sama kewajibannya, ilmunya kagak ada. Akhirnya waktu ngeluarin nyesek banget. Iya, pelit, koret. Itu bencana pertama daripada akhlak manusia itu bakhil, pelit. Bencana itu. Padahal porsinya itu ada pada kewajiban, ada paling saling mengerti. Iya, kalau udah punya ilmu, dia punya rasa memiliki pada dirinya atas kebutuhan orang terdekatnya. Juga dikatakan, wa amma qawlu alaihi salatu wassalam, inna minadh dhunubi dhunuban la yukaffiruha illa hammun 'aisha. Fal muradu minhu qadru hammin la yahillu bi a'malil khair wa la yushghil al-qalb syaglan yahillu bi ihtisar al-qalbi fi salat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat dihapus kecuali dengan prihatinnya kehidupan. Ya, prihatinnya apa? Prihatinnya soal mencari nafkah. Jadi maksud dari sabda beliau ini adalah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik. Ada kasus yang kira-kira kita bisa hapus nggak? Nah, dosa-dosa kita, amal-amal buruk kita bisa. Ini kata beliau, ya. Sungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat dihapus kecuali dengan susahnya hidup dalam mencari nafkah. Asal apa? Syaratnya dia nggak ninggalin sholat. Dia lempeng-lempeng aja kalau lagi ngurusin ibadah, dia lurus-lurus aja. Yang wajib-wajib dia nggak pernah tinggalin. Tapi dia merasa payah banget, nyari nafkah itu sulit banget. Dia merasakan itu, tapi dia nggak berani ninggalin kewajiban yang memang kategori syarat rukun iman Islamnya dia. Nah, ini apa? Hikmahnya dihapus oleh Allah dosa-dosa masa lalunya. Ini kata beliau. Jadi perjalanan kehidupan itu sulitnya kehidupan itu dapat menghapus daripada dosa-dosanya. Asalkan, ya, mu'alif di sini mengatakan, pengarang kitab ini tidak melalaikan dari mengingat Allah. Itu. Dan amal-amal baik, terutama jangan jahat sama orang. Jadi kalau aja kita pernah merasakan ada susahnya kita nyari nafkah, ini udah pasti pernah ngerasain ini. Lagi ngerasain susahnya banget, tapi kita juga takut maksiat sama Allah. Tapi kita takut juga bohong sama bini, takut juga durhakai orang tua. Nah itu salah satunya. Kalau ada pernah kita alami suasana itu, tanda bahwa Allah lagi ngampunin dosa kita. Ini daripada sabda Rasulullah SAW menjadi hiburan buat kita yang pernah kita alami. Apalagi kalau kita udah merasakan tingkatan tawakal, kita jadi gak pernah merasa susah. Kalau udah sampai nilai tawakal, udah beda lagi. Orang bilang susah, kita enggak. Alhamdulillah, happy aja. Berarti kita udah masuk ke tangga syukur, tangga nikmat. Itu. Jadi orang pandang kalau susah amat hidup, enggak. Alhamdulillah, mau enjoy aja. Bersyukur. Dan karena udah sampai dalam tangga amaliyah itu syukur. Tapi kalau ada, ini kata beliau kan, kalau ada yang merasa susah dalam kehidupan mencari nafkah, salah satu itu menjadi kafaratul dzunub, penghapus dosa. Jadi boleh juga mikirin apa? Soal rizki, asal nggak sampai lupa sama Allah ketika sholat yang tadi kita ucapkan, yang tadi kita sampaikan. Maka demikian itu tergolong amal-amal akhirat. Dengan dia mengingat Allah dan beramal dengan amalan yang sulit, ya, dalam kehidupan, itu udah masuk dalam kategori ibadah. Kerjanya dia itu ibadah jadinya, susahnya dia itu ibadah. Kenapa? Buktinya Rasul mengatakan bahwa akan terhapus dosa-dosanya. Berarti kan susahnya mencari nafkahnya itu adalah ibadah. Bahkan ada dalam satu riwayat juga mengatakan jihad fi sabilillah, karena dia dalam
menjalankan kewajiban dia menjadi pemegang atau khalifah di dalam keluarganya, pemimpin di dalam keluarganya. Salah satunya. Mudah-mudahan uraian kita sedikit daripada ta'lim mendapatkan satu pencerahan buat kita bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh pengarang kita, ya mu'alif yang kita terima ini dapat menjadi pengingat buat kita dan keberkahan. Semakin tinggi kita punya keyakinan bahwa Allah segalanya yang menjadikan jaminan hidup kita tenang, ya hidup kita tentram, bahwa yang pernah kita alami dulu menjadi derajat-derajat mulia, yang menjadi penggugur dosa, pengangkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.